kanan. Berimannya kepada Nabi, berimannya kepada agama. Ulama beneran menghidupkan agama. Tapi kalau ulama-ulamaan ataupun ulama bohongan, imannya bukan sama Allah, imannya bukan kepada Nabi, imannya bukan kepada agama. Terus imannya kemana, Beb? Imanuhum fi amplopihim. Kalau nggak sama amplop, imanuhum fi besekihim. Kalau nggak yang terakhir, imanuhum fi jabatihim. Iman sama jabatan. Nah, ulama yang kayak begini sama seorang banyaknya bukan main. Banyaknya bukan main. Ulama itu harusnya menghidupkan agama, bukan cari hidup dalam agama. Sekarang kejadian kayak begini yang imannya sama amplop banyak. Kadang antar kampung ya, satu kampung kiai sama kiainya musuh-musuhan, ustadz sama ustadznya musuh-musuhan, ustadz sama ustadz saling saing-saingan. Kalau loba umat, saking loba umat loba amplop soalnya. Gitu. Ayo fakta soalnya kayak begitu. Ulama harusnya mempersatukan umat. Nah ini malah memecah belah umat, dikelompok-kelompokkan. Saya mau tanya, kalau ulama yang cuma imannya sama amplop, kira-kira jauhin apa jangan? Jauhin apa jangan? Lu pada ketawa loh. Ulama nih yang imannya sama amplop, jauhin apa jangan? Ikutin apa jangan? Lu mau ngikutin ulama kayak begitu? Apa cicing tahu ya, jangan-jangan disobok saya. Ulama yang imannya sama amplop, imannya sama duit, yang kerjaannya cari duit dalam agama, bukan menghidupkan agama tapi cari hidup dalam agama. Ikutin apa jangan? Ikutin apa jangan? Jangan, saudara. Ini akan menjadikan sebuah penyesatan untuk kita semuanya. Sehingga apa? Nanti kalau misalkan dihadapkan duit, halal bisa jadi haram, haram bisa jadi halal. Kalau udah imannya sama duit nih, imannya udah sama duit, ulama cari duit dalam agama, dia ketika dihadapkan duit, kiai katain ini haram, tadinya halal, diharamin sama tuh kiai. Kiai ini halal, halalkan ini, dihalalin sama kiai. Contohnya ada kemarin ngomong, umat Islam haram peringati Natal, udah dapat duit. Umat Islam ayo peringati Natal sama-sama, toleransi antar beragama. Kira-kira kacau apa kagak? Yang halal disebutkan nama baginda Nabi, Allah sebutkan dengan sebuah panggilan yang mulia, Allah sebutkan dengan panggilan yang agung. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi kulli azwaj, ya ayyuhar rasul sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Jadi saya tanya, ini kampung apa namanya ini? Ngaran nanti, Bunut. Bunut. Orang-orang Bunut saya mau tanya, kira-kira siap memuliakan Nabi? Lemas amat. Benar tadi, Bib, jangan lebih dari jam 10, Bib. Kalau jam 10 nggak datang, jamaah pada bubar. Ternyata orang mana ini? Orang Bunut ngastulik KB. Jam 11 nyatu balik. Semangatnya nih? Semangat tuh. Aing lusu disemangat-semangatkan ya. Jadi saya tanya, orang sini kira-kira siap memuliakan Nabi? Siap mengagungkan Nabi? Betul. Bahkan saudara, ada sebuah kisahnya. Ketika Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj, di saat tersebut Nabi bersama malaikat Jibril melihat seorang makhluk, yang mana makhluk tersebut sedang mencatat sesuatu, sedang menghitung sesuatu.
seakan-akan menghitung daripada biji-bijian korma di dalam daripada sebuah keranjang. Dihitung oleh itu makhluk. Nah ini Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mana hadza? Wahai Jibril, siapa makhluk tersebut? Maka malaikat Jibril, innahul malaikah. Malaikat Jibril menjawab, itu adalah seorang malaikat. Nabi bertanya, malaikat tersebut sedang melakukan apa wahai Jibril? Nah, malaikat Jibril pun menjawab, itu malaikat sedang ditugaskan oleh Allah mencatat, menghitung daripada air hujan yang Allah turunkan ke alam muka bumi, saudara. Bayangkan ya, ada satu malaikat yang diberikan tugas oleh Allah untuk mencatat dan menghitung air hujan yang Allah turunkan. Maaf saudara, bukan per liter, bukan per kuadriliter, tapi yang dicatat dan dihitung oleh ini malaikat, itu setiap tetesnya dicatat oleh malaikat. Coba bayangin orang bunut ya yang tantang kuaing bere duit saem sih. Beh ngitung hujan turun isukan. Bisa. Aing gitu bisa tuh. Tapi orang bunut itu biasa Sunda. Aing mah Sundana kasar kajeun. Soalnya aing belajar Sundana di Banten euy. Di kula aja di dia. Gitu bukan. Ini malaikat diberikan tugas oleh Allah untuk menghitung air hujan, saudara. Nabi kagum dengan tugas ini malaikat. Masya Allah, ada malaikat yang diberikan tugas tersebut. Akhirnya Nabi datang kepada malaikat tersebut. Nabi menghampiri malaikat tersebut. Nabi memberikan penghormatan, Nabi berikan penghargaan kepada itu malaikat. Saudara, maaf, kita selaku umatnya Nabi, kalau Nabi menghampiri kita dalam mimpi, kira-kira senang apa enggak? Nabi datang ke mimpi kita, senang apa enggak? Ini malaikat dipuji, ini malaikat dibanggakan, ini malaikat enggak senang, saudara. Dia katakan, wahai Nabi, jangan kau bangga kepadaku, jangan kau senang kepadaku. Aku memang mampu memiliki daripada menghitung air hujan yang Allah turunkan, tapi aku punya satu kelemahan yang tidak pernah bisa aku hitung perkara tersebut. Air hujan yang begitu banyak, ini malaikat bisa menghitungnya, tapi ada satu perkara yang tidak bisa dihitung oleh malaikat tersebut. Berarti ini perkara lebih banyak daripada tetesan air hujan yang Allah turunkan. Berarti ini perkara lebih banyak daripada air hujan yang Allah turunkan ke alam muka bumi. Akhirnya apa? Ini Nabi bertanya kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, perkara apa yang kau tidak bisa hitung? Kelemahanmu di mana yang kau tidak bisa hitung perkara tersebut? Ini malaikat menjawab, wahai Nabi, ketika aku melihat satu perkumpulan, yang mana perkumpulan tersebut ada satu manusia, yang manusia itu menyebutkan namamu, aku tidak pernah mampu untuk bisa menghitung kebaikan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat, dengan pujian kita kepada baginda Nabi yang selalu kita ucapkan, yang selalu kita lontarkan dalam mulut kita, menjadikan athar dan bekas untuk kebanggaan kita bisa berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, saya mau tanya kembali. Saya tanya lebih ulang lagi. Kira-kira siap memuliakan Nabi? Siap mengagungkan Nabi? Siap bersalawat kepada baginda Nabi? Betul. Saya mau tanya, memuliakan Nabi perkara yang baik atau perkara yang buruk? Mengagungkan Nabi perkara baik atau perkara buruk? Kita di sini memperingati Isra Mi'raj, merayakan Isra Mi'raj, perayaan Isra Mi'raj, perayaan yang baik atau buruk? Betul. Yakin? Benar? Enggak salah saya dengar ya? Soalnya kemarin ada yang ngomong begini, saudara. Oh, habis itu. Saya selalu bahas ini di mana-mana. Soalnya penting ini untuk menjadi benteng buat kalian semuanya. Ada yang ngomong begini, kalian ngapain memperingati Maulid Nabi? Nabi tidak mengajarkannya, Nabi tidak memerintahkannya. Itu tidak ada di zaman Nabi. Itu sesat. Kalian ngapain kalian baca memperingati Isra Mi'rajnya Nabi? Nabi tidak memerintahkannya. Itu tidak ada di zaman Nabi. Itu bid'ah, itu sesat. Kalian ngapain tawasul, minta kok sama manusia, syirik itu. Kalian ngapain ziarah kubur? Kalian ngapain baca tahlil?
Itu tidak ada di zaman Nabi, itu bid'ah, itu sesat. Na'udzubillahi min. Pernah mendengar orang mensesatkan maulid? Pernah mendengar? Orang sini pernah mendengar orang yang mengharamin maulid, pernah dengar? Alhamdulillah. Berarti orang sini terjaga daripada pemahaman-pemahaman yang tidak baik, terjaga dari pemahaman-pemahaman yang sesat. Bu, dengarkan Bu, ada sebuah pemahaman yang mana pemahaman tersebut sebuah akidah, sebuah ajaran yang sudah banyak umatnya, sudah banyak pengikutnya. Apa pemahaman tersebut? Pemahaman yang membid'ahkan maulid, pemahaman yang mengharamkan maulid, pemahaman yang mensesatkan maulid, yang mana mereka mengatakan seluruhnya yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah, itu sesat. Perkara-perkara dalam ibadah yang tidak dianjurkan Nabi itu tertolak, itu sesat. Na'udzubillahi min. Mereka berpegang saudara dengan salah satu hadis. Apa hadisnya? Hadis tersebut berbunyi kullu bid'atin dhalalah wa dhalalah finnar. Segala macam perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu sesat. Orang yang melakukan daripada perkara-perkara tersebut itu akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terus Beb, itu hadis benar apa enggak? Saudara, saya katakan ini hadis benar adanya. Ini hadis tidak salah. Ini hadis benar. Yang salah adalah orang yang mengkaji dan belajar ini hadis. Belajar hadis salah? Enggak, belajar hadis enggak salah. Tapi cara belajarnya yang salah. Mata masih lamun aya kiai, lamun aya ustaz, lamun aya ajengan kor nyampaikan tausiah tong lobakan HS. Efek ngaji loba HS akhirnya sesat. Efek ngaji lobakan ngobrol sesat. Tengah denge kiai sampaikan ujung-ujung, oh cuk kiai teh kamari teh lamun teu salat teh eta maulid teh haram. Oh cuk kiai teh kamari teh ziarah kubur teh sesat. Padahal dia hanya mendengar hadisnya saja. Contoh tadi aing bacakan hadis dah. Kalian hanya mendengar perkara tersebut terus karena pika selesai ceramah. Oh cuk tadi tak perkara nu zaman Nabi bid'ah ka maulid sesat. Iya, matangna ngaji tong lobakeun. Biasanya ibu-ibu teu HS ngarumpi. Gitu kan. Nudutan gitu. Ngarumpi we kuat 8 jam mah euy. Masak di dapur lamun aya hajatan kuat seperti samalam. Gue ngaji 2 jam teu kuat, terus goyang-goyang akbar. Makanya kalau ngaji jangan banyakin ini akhirnya jadi pemahaman yang sesat, jadi salah paham, nantinya salah tanggap. Maksudnya bagaimana hadis tersebut? Saudara, itu hadis memiliki syarat. Yang namanya bid'ah, perkara bid'ah terbagi 2 bagian. Ada bid'atul hasanah, ada bid'atul sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Lantas saya mau tanya, memperingati Isra Mi'rajnya Nabi itu perkara baik, perkara buruk? Membaca maulid Nabi perkara baik, perkara buruk? Baiknya aja yang diambil, bid'ahnya jangan. Baiknya aja ambil, bid'ahnya jangan. Kenapa? Karena yang namanya bid'ah tidak ada di zaman Nabi. Sedangkan dalam intisari perkara maulid, dalam intisari peringatan Isra Mi'raj, ada sebuah kewajiban yang mana kewajiban tersebut pun ada di zaman Nabi. Maka saya katakan, apabila ada sebuah hukum wajib, ada sebuah hukum wajib, nah untuk sampai kepada hukum tersebut membutuhkan sebuah perantara, membutuhkan sebuah wasilah. Ini perantara, ini wasilah bisa menjadi wajib karena untuk sampainya kepada perkara wajib. Contohnya bagaimana? Ini saya berikan contoh gampangnya aja. Saya mau tanya sama semuanya yang di sini. Untuk seorang perempuan menutupi aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Kalau saya mau tanya di depan aing ibu-ibu ya. Tadi tiang kela mau ceramah, aing ceramah ya. Harapan aing tong ibu-ibu. Asa sungkan aing ceramah harapan awe. Jadi tu bisa takbir, tu bisa. Langsung letoh aing. Soalnya sieun ya harapan ke 70, 60 umurna.
Aing takbir jantungan paeh weh. Kan bahaya aing keisupan masuk penjara deh. Seorang warga meninggal karena mendengarkan ceramahnya Habib Reza. Masuk TV nggak aing kayak ibu-ibu pang tukang lalaki ka dia lalaki mau nyumput aja di situ. Aduh. Jadi saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, jawab yang kompak, nutup aurat hukumnya wajib apa sunnah? Ibu-ibu pakai kerudung nutup aurat, pakai baju yang rapi, hukumnya wajib apa sunnah? Iya, jangan-jangan wajib pas pengajian doang loh. Pengajian baru wajib pakai kerudung, baru pakai pakaian syar'i. Di luar pengajian tuh pakai tiung sih. Balik gerahin dipakai tiung. Mana tendang nyapu halaman imah tuh pakai tiung. Jajan ke warung tuh pakai tiung. Ayah lo gitu. Lupa berarti gitu ya. Iya nyapelekeun ka hade. Beb cuma 5 langkah ke warung deket kok ada yang lihat. Heeh 5 langkah siap menuju neraka. Oh gak salah ki. Gak dulu. Penting deh suaranya. Seurna boga salaki ya. Hiji kedua salakina. Hiji atuh. Salaki doang bisa nyandung, awalnya mah bisa. Bu, lu sayang sama laki lo? Nih gua ingetin lu di sini laki-laki kayaknya muda-muda semua, ini orang-orang gak laku belum nikah yang ini mah. Mono udah pada tua semua nih. Pak ingat Pak, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Ini bapak-bapak ini semua laki-laki ini pemimpin Bu, pemimpin rumah tangga. Dan setiap pemimpin akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya. Suaminya ahli masjid, sholat 5 waktu gak pernah lepas, qobliyah ba'diyah dilaksanakan, puasa Senin Kamis dilakukan, sedekahnya dikeluarkan. Ahli surga insyaallah. Arek asup surga, boga pamajikan, gak pandai jaga mulut, gak pandai jaga aurat, gak pandai jaga hati, masuk ke neraka, ngajak suaminya masuk neraka juga. Hati-hati makanya. Tapi kalau ibu soleha, ibu taat ahli surga, suaminya tukang mabok, ibu masuk surga, suami gak bakal Bu narik ibu ke neraka. Makanya lu kalau sayang sama laki lu jaga hidup lu benar-benar. Saya lamun teu make tiung, lamun muka aurat, kukuntil anak sih. Sumpah kuntil anak pakaianna syar'i eta sayang kuntil teu make tiung. Namun kuntil make tiung sumpah sih. Betul. Jadi saya tanya, nutup aurat wajib apa sunnah? Wajib. Sunnah meren siapa? Soalnya makin ke pengajian karak tiung. Dia kedong begi balik ke dia mah geus langsung dibuka ya. Geus teu kuat. Awewe make tiung, kadang make tiung awewe ayeuna ya. Subhanallah. Tundun dihareup ya, tundun di hulu. Terus langsung pakai kieu-kieu. Tiung mah make dada ketinggali ke mana-mana. Aya deui make tiung rapi pisan. Subhanallah. Rapi nutup aurat. Dipakai pakaian syar'i. Cuman pakaiannya ketat lagi. Dada dimajuin. Wah, lu mah pamer ini mah dah. Urusannya kacau kalau begini. Jadi sama aja kelihatan kalau begitu dosa apa enggak? Dosa. Tapi mudah-mudahan insyaallah gua doain ibu-ibu sini solehah semuanya. Ahli nutup aurat. Saya tuh memiliki adat-adat orang-orang kafir, pakai tiung, dada kan tinggali kemana-mana. Kadang tuh pakai tiung, pakai rok mini di, Terus Bu saya mau tanya, jadi hukum tadi menutup aurat hukumnya Terus Bu beli baju, kalau lu punya suami minta beli baju sama suami, betul? Hukumnya minta atau hukumnya beli baju, hukumnya wajib apa sunnah? Hukum beli baju wajib apa sunnah? Wajib dari mana Bu? Gue mau nanya, lu kalau ngomong wajib dalilnya mana? Lu kalau ngomong wajib kasihan laki lu kanker balik dari sini. Kantong kering, peak bisa lagi sih ya.
Terus hukum beli pakaian apa? Hukum beli pakaian mubah. Kalau ibu niatkan yang baik, ibu niatkan untuk ibadah akan dapat pahala. Tidak diniatkan, tidak ada dapat apa-apa. Tidak ada larangan juga dalam perkara tersebut. Tapi dari hukum dasar mubah tersebut bisa berubah menjadi wajib. Kalau ibu membeli pakaian, ibu gunakan untuk menutupi aurat. Yang hukum menutup aurat adalah wajib. Kalau beli pakaian rok mini wajib apa sunnah? Hah? Beli pakaian rok mini wajib apa sunnah? Sunnah apa wajib? Wajib apa haram? Nggak juga sih. Kalau lu beli pakaian UGNC buat suami lu di kamar ya itu wah, pahala itu. Tapi kalau lu pakai buat keluar itu kebuka aurat hukumnya dong. Jadi beli pakaian hukumnya wajib untuk digunakan menutupi aurat. Itu hubungannya saudara. Yang tadinya mubah berubah menjadi wajib. Terus hubungan dengan maulid apa? Saudara saya mau tanya. Ini saudara wae aing saudari harapan aing wae. Bu, saya mau tanya, bersolawat sama Nabi hukumnya wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Cicing itu wajib apa sunnah? Oh ya, loba anu tanya berarti ya. Hukum bersalawat kepada Nabi adalah wajib. Dalilnya mana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pinter kabeh, siapa yang berduit kayaknya. Innallaha, sesungguhnya aku kata Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatku, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, kalian orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawat kalian kepadanya, wasallimu taslima, memberikan salam kalian kepadanya. Ada sebuah perintah dari Allah, yang mana saya mau tanya, perintah dari Allah hukumnya wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Bersalawat kepada Nabi hukumnya wajib. Bahkan setiap subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, di setiap tasyahudnya kita mengucapkan kalimat salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Diikatkan, dimasukkan salawat tersebut dalam salat, yang mana hukum salat adalah wajib. Maka bersalawat kepada Nabi pun termasuk daripada kewajiban kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat itu kalau memiliki arti bahasa memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Terus apa bedanya solawat dengan maulid? Mau itu maulid Simtud Durar, Dia Ulami, At-Tibai, Barzanji, Syariful Anam, maulid semua maulid itu dalam syair-syairnya syair yang memuliakan Nabi, syair yang mengagungkan Nabi, syair yang membesarkan kemuliaan Nabi, yang menceritakan kisah perjalanan Nabi, memuliakan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan memuliakan Nabi adalah sebuah kewajiban kita selaku daripada umatnya. Betul? Dalam perkara maulid memuliakan Nabi berarti wajib. Dalam peringatan Isra Mi'raj ada salawatnya kepada Nabi berarti wajib. Dalam tahlil, tahu tahlil, ada zikir kepada Allah, ada salawat sama Nabi. Jadi wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Tawasul, tawasul, tahu tawasul? Itu ada, kita manjatkan doa dulu kepada Allah, kita panjatkan salawat dulu kepada Nabi. Adanya salawat, adanya zikir kita kepada Allah berarti hukumnya wajib. Terus apa yang disesatkan? Terus apa yang dikatakan itu bid'ah? Apakah karena tidak ada di zaman Nabi akhirnya bid'ah? Namun dia siapa keluar di kampung dia terus kapanggih jelema ke pengajian, ente teh kurnaon, ente peringatin maulid eta mah di zaman Nabi geus jawab kieu tong ripu tong riweuh. Jawab, lamun maulid eueuh di zaman Nabi, lamun Isra Mi'raj eueuh di zaman Nabi, lamun tahlil, lamun tawassul eueuh di zaman Nabi, terus sia katakan sesat, terus sia katakan bid'ah, berarti banget sia oge sesat. Da banget sia eueuh di zaman Nabi. Betul. Tong kala banget manehna banget kos aing ya. Banget kos aing eueuh di zaman Nabi.
Banget kos aing keluar di zaman Nabi komodi banget kos sia atuh. Terus sama banget aing keluar zaman Nabi banget aing bid'ah gitu. Banget aing sesat. Asup ke neraka gitu banget aing. Kan enggak begitu. Betul. Tidak begitu maknanya. Terus tadi ada dijelaskan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Saya mau tanya, nih yang saya pakai buat ceramah ada di zaman Nabi? Tukang son mana tukang son? Ada si ahli bid'ah sih. Oh boy zaman Nabi. Sesat dia ada. Terus kalau ini nggak ada zaman Nabi jadi sesat gitu? Enggak, ini bisa masuk ke dua perkara. Bisa masuk ke bid'atul hasanah, bisa masuk ke bid'atul sayyi'ah. Kalau dipakai baik, dipakai buat pengajian. Contoh aja deh. Saya ceramah nggak pakai mic yang belakang dengar apa kagak? Saya ceramah pakai mic yang belakang yang jauh kedengeran, benar. Ada manfaatnya, ada fadilahnya, ada kebaikannya. Masuk ke dalam bid'atul hasanah. Tapi kalau ini yang namanya mic nih pengeras suara dipakai orgenan, siapa tuh langsung deh. Dipakai dangdutan. Rata-rata dangdutan itu mengundang daripada manusia bermaksiat. Kalau gak biduannya ada, betul. Ada perempuan yang narik-nariknya buka aurat, ngajak orang buat maksiat, menjadi bid'atus sayyi'ah. Udah nggak ada zaman Nabi, narik orang untuk melakukan dosa, itu bid'ah yang buruk. Zaman Nabi, saudara, azan Jumat ketika di zaman Nabi azan Jumat cuma satu kali. Tapi sekarang azan Jumat berapa? Siwatnya mau tahu ya antara Jumatannya. Lagi siang Jumatan. Azan Jumat sekarang ada satu apa dua? Dua. Terus zaman Nabi cuma satu, kok sekarang dua? Itu sesat, itu yang nambahin? Enggak, itu ditambahkan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Zaman Nabi azan Jumat satu kali, zaman Sayyidina Utsman ditambahkan dua kali. Kenapa? Dengan sabab makin banyaknya manusia, sehingga kalau satu kali banyak khawatir orang telat semua salat Jumat. Nggak kebagian yang namanya salat Jumat, akhirnya ditambahkan dua kali. Dulu di zaman Nabi itu azan dikumandangkan oleh sahabat Nabi Sayyidina Bilal bin Rabah. Padahal banyak sahabat Nabi yang lain. Ada Abdullah bin Umar, ada Amr bin As yang suaranya merdu, suaranya lebih bagus daripada Bilal bin Rabah. Kenapa Bilal bin Rabah yang dijadikan sebagai muadzinnya Rasul? Karena suara Bilal bin Rabah itu yang paling kencang dibandingkan dengan sahabat yang lain. Sampai di Madinah, Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah ada satu rumah dari Bani Tamim yang dijadikan sebagai menara untuk dikumandangkan azan. Padahal banyak rumah yang lebih bagus, banyak rumah yang lebih mewah. Kenapa rumah tersebut yang dijadikan sebagai tempat azan? Udah mah hancur itu rumah, udah mah jelek itu rumah. Kenapa? Karena itu rumah cuma satu-satunya rumah yang memiliki menara menjulang ke atas. Sehingga ketika Sayyidina Bilal bin Rabah azan di menara tersebut, itu semua orang bakal kedengaran. Begitu konsepnya, saudara. Jadi jangan sembarangan. Yang baik dikatakan buruk, yang halal dikatakan halal, yang haram dikatakan halal. Ini banyak zaman sekarang orang yang udah membolak-balikkan agama. Banyak saudara pemahaman sesat zaman sekarang banyak. Ada, ini mah pengalaman saya, pengalaman pribadi ya. Saya sholat di salah satu kota di Bandung. Saya nggak sebutin nama tempatnya. Intinya salah satu kota di Bandung. Saya sholat asar di masjid tersebut. Ketika saya selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, saya doa. Selesai saya doa, saya duduk di teras masjid. Teras masjid itu ada tangga turun kan begitu. Saya tunggu di situ sambil nyantai main HP, pakai sendal sambil nunggu untuk berjalan lagi. Ketika saya duduk di situ, itu tempat saya sholat ada yang nyapuin, disapu tempat saya sholat. Selesai disapu, diempel tempat saya sholat. Bukan tempat saya sholat doang, tempat saya ngelangkah dari tempat saya sholat ke tempat saya keluar, disapuin, diempelin semuanya. Saya tanya, Pak, kenapa tempat saya sholat disapuin? Emang saya tadi bawa najis ya? Oh enggak Pak, Bapak enggak bawa najis, tapi Bapaknya yang najis, karena Bapak bukan kelompok kita. Ada pemahaman seperti itu, saudara. Dalam pikiran saya ketika saat itu apa?
Nyampos kieu aing salat lain hiji tempat ya. Nyampos kieu aing kuriling-kuriling di masjid ya. Jadi lamun nyambut teh tanggung-tanggung. Kabeh we masjid sakukeun tah. Betul. Ternyata ada alirannya, ada pemahaman yang seperti itu. Ada lagi saudara pemahaman yang begitu sesat, yaitu pemahaman Syiah ataupun Syi'i. Nah ini biasa masuk ke kampung-kampung nih Ibu, hati-hati. Sistemnya apa? Kaderisasi. Ini ajarannya mengatasnamakan Islam tapi bukan Islam. Ini ajaran mengatasnamakan Islam tapi bukan Islam. Ajaran Syiah itu satu, memiliki pemahaman nikah kawin kontrak itu diperbolehkan. Nikah mut'ah itu boleh. Laki-laki fulan A, fulan B punya istri, si fulan A boleh pakai istrinya fulan B boleh pakai istrinya fulan A. Barter pamajikan. Itu boleh katanya. Terus apa lagi pemahamannya? Apa kalau ada perawan nih, maaf ya saya ceritakan, kalau ada perawan mau head, dia kalau misalkan headnya nggak keluar itu harus dizinahin, saudara. Ada pemahamannya. Orang Syiah setiap tanggal 10 Asyura ataupun 10 Muharram itu berkumpul dalam satu tempat. Contohnya kita berkumpul di sini. Tapi ibu-ibu bawa pedang semuanya. Ibu-ibu bawa pisau semuanya. Ngapain? Nyesetin badan. Sampai badan ibu berdarah, setiap darah itu dikatakan ampunan dosa dari Allah. Kenapa? Mereka itu bertuhankan, bahkan ada yang mengatakan apa? Syiah Rafidhah, Syiah yang sangat dilaknat. Mereka mengatakan malaikat Jibril itu salah mengantarkan wahyu. Harusnya itu sahabatnya Nabi Sayyidina Ali yang jadi nabi, bukan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemahaman seperti ini kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Makanya jaga bu diri kita. Sekarang ini ulama banyak, tapi bisa juga ulama-ulama yang menjerumuskan kita semuanya. Makanya sekarang ulama banyak, kampung kita ulama bukan satu bukan dua, betul? Janganpun kampung kita, desa kita, kecamatan kita, kota kita, kabupaten kita, pulau kita, ulamanya banyak. Tapi saya kasih tahu, ulama zaman sekarang banyak, makanya hati-hati dalam milih ulama. Syiah punya ulamanya, LDI punya ulamanya, Persis punya ulamanya, Wahabi punya ulamanya, Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah punya ulamanya. Ulama zaman sekarang subhanallah banyak, tapi wajib bagi kita untuk pilih-pilih ulama. Ada ulama yang ceramahnya tegas, lantang, berani. Kita contohin aja daripada Habib Muhammad Rizik. Ada ulama yang santun dakwanya, lembut dakwanya. Ada ulama yang dakwanya ngelucu mulu kerjaannya. Itu mah jangan dipermasalahin bu. Kalau begitu jangan dipermasalahin. Yang tegas itu ada ajarannya. Yang lembut ajarannya juga ada. Yang santun ada juga ajarannya. Mau tegas, mau lembut, mau santun dari tegas, itu jangan dipermasalahkan. Yang penting isi daripada tausiah tersebut. Yang penting isi daripada ceramah tersebut. Isinya ada ambil. Kalau cara ceramah sekarang yang malam saja, lantas mana yang paling benar saudara? Yang namanya Isra itu berjalan di malam hari. Yang kita tahu kalau secara arti bahasa global, malam hari itu masuknya waktu maghrib sampai terbitnya fajar. Itu malam hari. Lantas apakah Nabi melaksanakan Isra Mi'raj itu penuh tuh dari pada maghrib sampai ke subuh? Tidak, saudara. Kenapa tidak? Karena dengan dalil ayat lailan setelahnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Nah, kalimat lailan tersebut memiliki hamzah naqirah. Ini hamzah naqirah memiliki maksud. Dalam kalimat tersebut menguatkan dan memberikan keteguhan, memberikan penguatan bahwasannya lailan itu adalah sebagian daripada malam. Jadi bukan satu malam saudara, tapi sebagian daripada malam. Bahkan diriwayatkan ketika Nabi bangkit dari tempat tidurnya untuk melaksanakan daripada Isra wal Mi'raj dan kembali setelah menjalankan perjalanan Isra wal Mi'raj, itu tempat tidurnya Nabi masih hangat, saudara. Mengibaratkan ketika kita bangun dari tidur, jangan pun kita bangun dari tidur, saya dibangkit dari tempat duduk saya, selesai ceramah tempat duduk saya hangat, saudara. 5 menit mungkin masih hangat, mungkin.
Nah ini perjalanan Nabi daripada Baitul Haram ke Baitul Maqdis, kembali lagi ke kediamannya Nabi. Itu tempat tidurnya Nabi masih hangat, menandakan bahwasannya Nabi menjalankan daripada perjalanan Isra wal Mi'raj itu tidak menghabiskan waktu yang lama. Ada yang mengatakan, kan Nabi itu berangkat Isra Mi'raj hanya dengan ruhnya saja, tidak dengan jasadnya. Itu selaras mereka pendapat tersebut menggunakan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, yang mana Sayyidatuna Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj itu hanya dengan ruhnya saja. Terus mana yang benar? Saudara, itu hadis banyak ulama yang berpendapat memegang kepada hadis tersebut. Tapi yang paling muktamad, yang paling kuat, yang paling banyak ulama-ulama berpegang pada hadis yang mengatakan merujuk kepada daripada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj ruh dengan jasadnya. Berdalil kepada Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, dengan kalimat bi'abdihi ini yang memiliki arti abdun ataupun seorang hamba. Nah, dengan kalimat tersebutlah menandakan mereka para ulama sepakat bahwasanya Isra wal Mi'raj itu Nabi melaksanakannya ruh dengan jasadnya secara yaqullah. Kalau misalkan Nabi berangkat dengan ruhnya saja, mungkin Allah akan berfirman biruhihi, bukan bi'abdihi. Kalau misalkan Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj itu dengan jasadnya saja, maka mungkin Allah akan berfirman bil mayyitihi, dengan jasadnya. Tapi karena Allah berfirman bi'abdihi, seorang hamba yang secara yaqullah memiliki ruh dan jasad, itulah yang menandakan bahwasanya Nabi SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj ruh dengan jasadnya. Baru sepenggal ayat aja udah banyak maknanya, saudara. Baru sepenggal ayat saja sudah banyak yang belum kita ketahui menjadi kita tahu. Kita biasanya tahu dijelaskan oleh para ulama, tapi tidak merujuk kepada dalil-dalilnya, tidak merujuk kepada kitab-kitabnya. Nah, yang dijelaskan saudara, bahkan ada sebuah kejadian ketika Nabi SAW bersama malaikat Jibril berjumpa dengan para anbiya, berjumpa dengan para rasul. Di saat tersebut seluruh Nabi berkumpul, seluruh Rasul berkumpul dalam satu tempat. Malaikat Jibril meminta kepada baginda Nabi atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi mengimami salat yang mana makmumnya adalah para nabi, yang mana makmumnya adalah para rasul. Nah, dalam perkara inilah yang menjadikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan laqab Sayyidil Anbiya wa Imamul Mursalin wa Khatamun Nabiyyin, pemimpinnya para nabi, imamnya para rasul, dan penutup bagi para nabi, penutup bagi para rasul. Nah, dalam perkara tersebut juga sambil nanti kita baca sholawat, Bu, saya mau ngajak ibu-ibu semuanya untuk sama-sama berinvestasi akhirat. Ini alhamdulillah kita nanti ada punya acara, Bu, penutupan ikhtitam kita di Bogor. Penutupan majelis, penutupan pondok pesantren, penutupan kehidupan. Oh, penutupan kehidupan mereka mana, Bu? Insya Allah kita mau hijrah, kita mau dakwah, kita mau hijrah. Mudah-mudahan Allah berikan ridhanya. Kita mau hijrah ke Ciamis, insya Allah. Mudah-mudahan. Awalnya kemarin di Tasik, Bu, di Manonjaya. Cuma ada masalah urusan tanah, surat-surat menyuratnya. Akhirnya kita kembalikan saja hibahnya. Insya Allah kita nanti di Ciamis. Doakan. Jadi penutupan untuk kita di Bogor segala macamnya. Fadlul bagi ibu-ibu yang mau investasi akhirat, mau menyumbang jamaah sekalian, mau menyumbang sedekah, fadlul. Nanti sambil kita baca sholawat akan ada laskar yang bantu mengelilingkan sorban kepada ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan berapapun yang ibu berikan Allah gantikan dengan beribu-ribu macam kebaikan. Allah gantikan berpuluh-puluh kali lipat. Amin ya Rabbal. Ini saya nggak bawa, doakan mudah-mudahan dilancarkan semua urusan dakwah kita. Amin ya Rabbal. Kita baca salawatnya sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin
على محمد وأشغل الظالمين وأخرجنا من بينهم وعلى آله أجمعين اللهم سيدنا محمد وأشغل الظالمين وأخرجنا من بينهم وعلى وصحبه اللهم صل على محمد وأشغل اللهم صل صلاة تنهل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وحسن الخاتم آله وصحبه لمحة ونفس لومناك اللهم كاملة وسلم تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وحسن الخواتيم ويستسقى بوجه الكريم آله وصحبه لمحة ونفس كل معلوم لا صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد. Ya guys, jam 12.00 pas ya. Lanjut mau ya? Bisa lanjut. Ayo guys, penuh ya. 2 jam guys ceramahnya.
2 jam ya. Mas 2 jam mas loba teuing Bazir teu lain ku bazir selama reuseuh can HS mati isu aing teh. Sumpah kamari lusa ya lusa tanggal 20 abi si acara di Pangandaran. OTW di Sukabumi jam 12. Nepi ke Pangandaran jam 12. Berarti 12 jam ya. 12 jam di jalan. Ngisi acara penting ngisi acara, balik deh ke Bogor. Tadi udah acara di Bogor. Langsung angkat di dia. Jadi itu can kapanggih kasur empuk arek HS nya encan. Jadi hampura we nya saeutik we nya. Tapi insya Allah bisa jadi keberkahan buat kita semua. Sebelum kita tutup, kita baca syair sama-sama. Angkatkan tangan, renungkan hati, renungkan dosa-dosa kita. Semuanya dosa-dosa kita renungkan. Kita tadabburkan hati kita semuanya. Kita baca daripada syair. Ilahi lastulir firdausi a'la wala aqwa Aduh Gusti abdi sanes ahli surga namun tekiat nahan mugi Gusti kersa barinan taubat ngahampura dosa abdi. Sekali lagi lebih semangat, angkat suaranya. Ilahi lastulir amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita pulang dari sini Allah maafkan, Allah ampunkan, Allah hapuskan dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal. Mereka mana ya? Cari assalamualaikum Gus siap-siap ya Allah. Itu betul. Sampai dia pun ayat kiai nama doa. Doa Allah. Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir, dari saya. Atas segala kekurangan yang mohon maaf. Kalau ada bahasa yang nggak bagus, yang nggak bisa diterima oleh masyarakat, Sunda sayanya terlalu kasar ting, hampura kayaknya, hampura. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu lain waktu. Mungkin cukup sekian dari Al-Fatihah atas segala kekurangan mohon maaf. Hadza min wa lahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alam dunia Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Ini nya orang harus kipar sadayana urang sasarannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna Waalaikumsalam. tingkatkan takwa kuatkan iman agar selamat di hari kemudian agar selamat di hari kemudian astagfirullah. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواء
وصحبها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم يا مولد المصطفى يلي مقامك